formula ilahi mengubah orang biasa menjadi penakluk. Saya akan memulai dengan sebuah kisah. Next. Bagaimana dalam kehidupan saya ada penghalang yang besar sehingga saya tidak bisa maju terus. Roh Kudus memberikan hikmat. Kalau saya melakukan hal yang sama berulang-ulang, saya akan mendapatkan hal yang sama. Quote dari Albert Einstein. Artinya, saya harus mengambil sikap yang berbeda, tindakan yang berbeda agar hasilnya berbeda. Next. Roh Kudus memberikan hikmat di dalam Yesaya 1 ayat 18. Come now, let's settle this, kata NLT. Mari sekarang kita selesaikan ini, kata firman Tuhan. Selama ini saya berpikir kalau berdoa saya datang, Tuhan formulanya apa? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya melakukannya sendiri. Tetapi Tuhan tidak menginginkan demikian. Tuhan ingin bergandeng tangan dengan Dia. Mari kita selesaikan ini. Kita bicarakan apa yang menjadi masalah. Bagaimana cara mengatasinya. Langkah demi langkah Tuhan mau menyertai kita. Dan setiap langkah merupakan suatu mujizat. Ketika batu penghalang besar di depan jalan kehidupan saya, Roh Kudus berkata, aku tidak ingin kamu hanya menyingkirkan batu itu. Aku ingin kamu menjadikan batu penghalang itu menjadi batu pijakan. Sehingga kamu bisa naik ke tempat yang tinggi yang tidak dapat dicapai kalau tidak ada batu penghalang itu. Next. Lalu Tuhan memberi hikmat agar saya belajar dari kisah Daud dan Goliat. Enggak salah Tuhan, ini kisah yang amat sangat familiar. Bahkan tanpa membaca pun saya bisa menceritakan kembali. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti ada hal-hal yang selama ini saya miss. 1 Samuel 17. Orang Filistin dan orang Israel bersiap untuk berperang. Orang Filistin berkemah di antara Soko dan Aseka. Kita lihat, thank you Pak Iwan untuk fotonya. Orang Filistin di bukit sebelah kiri. Sedangkan orang Israel berkemah di lembah Tarbantin sebelah kanan. Kedua pasukan berdiri di bukit yang berhadapan dipisahkan oleh sebuah lembah. Pertarungan yang umum seharusnya orang Filistin dan tentaranya lari ke tempat di mana ada panah merah, demikian juga orang Israel. Mereka perang di sana. Dari pihak Filistin muncul seorang pendekar raksasa bernama Goliat dari Gat. Tingginya sekitar 6 hasta sejengkal, lebih dari 2,9 meter. Kalau kita membaca, bayangkan kira-kira setinggi plafon ini, 3 meter itu. Next. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju sirah bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga, 57 kilo. Kalau Bapak Ibu tahu, satu sak semen itu cuma 40 kilo. Bajunya Goliat itu 1,5 sak semen. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, kurang lebih 7 kilo. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Goliat ini memang betul-betul menakutkan. Tingginya 3 meter, bajunya beserta lain-lainnya mungkin sudah hampir 100 kilo. Bayangkan, baju dan perlengkapannya aja sudah hampir 100 kilo. Orang itu udah keder duluan. Next.
Goliat menantang tentara Israel untuk mengirim satu orang melawannya dalam duel. Jika Israel menang, Filistin akan menjadi hamba mereka dan sebaliknya. Goliat ini sedang mengubah strategi perang. Tadi kita sudah bilang, seharusnya tentara Filistin turun ke tempat panah merah tadi, Israel juga perang di sana. Kalau sama-sama perang, biarpun Goliat itu hebat, gak mungkin dia bisa ngalahin langsung semua ribuan tentara Israel. Tetapi Goliat ini sedang mengubah strategi, mengubah aturan perang. 1 lawan 1. Dan tentu saja Goliat gak bodoh. Kalau dia bikin aturan kan tentunya aturannya yang menguntungkan dirinya. Nah, dalam kehidupan kita pun kita sering begitu. Kita gak sadar bahwa kita digiring oleh musuh. Tantangan itu membuat Saul dan seluruh Israel ketakutan. Mereka memandang pertempuran ini dari kacamata Goliat, bukan lagi dari kacamata Tuhan. Why? Di pasal sebelumnya diceritakan Saul berdosa kepada Tuhan dan dia tidak bertobat. Mempersembahkan persembahan yang hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Akibatnya roh Allah meninggalkan dia. Ketika kita tidak disertai Tuhan, kita tidak dapat melihat dengan jernih, dengan jujur apa yang terjadi. Terlebih lagi tiap pagi dan petang dikatakan Goliat itu mencemooh tentara Israel. Ketakutannya semakin hari semakin besar, menjadi stronghold. Benteng-benteng di kepala orang Israel semakin hari semakin takut. Dan ini sungguh membuat kita heran. Saul itu pahlawan perang yang jagoan loh. Dia sudah berkali-kali menang perang. Dan jangan lupa Saul itu punya panglima perang bernama Abner yang dihormati, disegani oleh kawan dan lawan. Tapi mereka semua ketakutan. Ketika seorang pemimpin ketakutan, ketakutannya itu menular. Sehingga seluruh tentara juga tidak bisa melihat dengan pandangan yang jernih. Dengan cara pandang Tuhan. Next. Daud dikirim ayahnya untuk mengirim makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ada 3 kakaknya yang sedang perang bersama Saul. Saat tiba di perkemahan, Daud mendengar langsung tantangan dan ejekan Goliat terhadap Israel. Mereka ketakutan, melihat ketakutan orang Israel, Daud heran dan bertanya, apa upah bagi yang mengalahkan Goliat? Sambil menyebut Goliat sebagai orang tak bersunat yang berani mencemooh tentara Allah yang hidup. Perhatikan, ketika Goliat maju mencemooh orang Israel, Alkitab menceritakan beramai-ramai tentara Israel lari menyembunyikan diri. Tetapi Daud itu yang diperhatikan apa? Apa sih hadiahnya kalau bisa ngalahin Goliat? Ini sesuatu yang outstanding loh, benar-benar luar biasa. Sambil dia lihat, kenapa orang yang tidak bersunat ini kok berani mencemooh tentara Allah yang hidup. Ini 2 hal yang menarik perhatian Daud. Dan ini berbeda dengan ribuan orang di sana. Next. Eliab, kakak Daud, memarahi Daud. Tapi Daud cuek bebek. Enggak direken. Dia tanya lagi, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu. Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Ternyata hadiahnya menjadi menantu raja. Wow, ini hadiah yang luar biasa. Dalam sekejap kalau bisa ngalahin Goliat, jadi keluarga kerajaan. Tidak hanya untuk Daud, tetapi untuk keturunan-keturunannya jadi bangsawan. Itu belum semuanya, bebas pajak pula.
bagi dia dan keluarganya seumur hidup. Itu yang membuat Daud langsung matanya berkilau-kilau. Yes, gitu. Dia juga sebel juga. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ini terlalu ini. Next. Selama 40 hari, pagi dan petang, Goliat itu mencemooh orang Israel. Mereka semua makin ketakutan ketika ada orang yang berbeda. Langsung jadi berita, rumor cepat langsung sampai ke Saul. Padahal Daud itu teenager. Aduh, ganteng, masih kecil, kemerah-merahan. Segera dipanggil menemui Saul. Ketika Saul lihat, aduh anak ini masih imut-imut, mana bisa begitu. Tapi Daud itu bilang, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bagi Daud, ketika dia melawan singa, beruang ataupun Goliat, sesungguhnya bukan dia yang perang. Bagi Daud, dia berperang melawan Tuhannya. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Mungkin Saul berpikir daripada gak ada yang berani, udahlah biar. Yang mau mati juga gak apa-apalah. Kasihan nak kamu ini gitu. Tapi Saul gak enak hati. Jadi dia bilang, kamu pakai baju perangku. Padahal Saul itu kan masih ingat ketika Samuel hendak mengurapi Saul menjadi raja, dikatakan Saul itu yang paling tinggi di antara orang Israel, ganteng pula. Tentunya baju perangnya itu jauh lebih besar daripada Daud. Ketika kita mau maju, selalu ada orang-orang di sekeliling kita yang mau memakaikan ketidakpercayaannya kepada kita. Karena dia gak percaya, dia mengandalkan baju perangnya, maka baju perang itu yang mau dipakaikan kepada kita. Tetapi Daud menolak, dia gak terbiasa. Next. Apa yang membuat Daud berbeda? Ternyata bukan sekedar Daud itu pintar, jagoan, berani. Ketika kita membaca Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sesungguhnya ini apa? Nubuatan tentang Mesias. Daud itu memang bukan manusia biasa. Dia hidup di perjanjian lama, tetapi dia memiliki pewahyuan perjanjian baru. Itulah sebabnya ribuan orang Israel lainnya tidak ada yang bisa menyamai Daud. Bahkan dalam Mazmur 22, Daud itu bermazmur tentang penyaliban Yesus. Padahal jarak waktu antara waktunya Daud hidup dengan Yesus itu 970 sampai 1000 tahun. Daud itu orang perjanjian lama yang tahu dengan bahasa kita di perjanjian baru, in Christ. Dia tahu jati dirinya di dalam Tuhan. Karena itu Daud merasa dia di dalam Tuhan. Dia dan Tuhan itu satu. Next. Itulah sebabnya Daud itu berani melebihi yang lain. Cara pandangnya berbeda, langka. Karena dia memiliki godly wisdom. Hikmat ilahi yang tidak dimiliki orang lain. Why? Karena Daud hidup dekat dengan Tuhan. Bermazmur, memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya dan sebagainya. Ketika apa sih gunanya wisdom, hikmat itu? Ketika Yesus menyembuhkan orang buta,
Berkali-kali Yesus menyembuhkan orang buta. Dalam Matius 9, orang butanya dijamah supaya sembuh. Dalam Markus 8, Yesus meludahi mata orang buta dan menumpangkan tangan, maka dia sembuh. Di Lukas 18, dia hanya memberi perintah tanpa menyentuh. Terjadilah menurut imanmu. Dari mana Yesus tahu kapan harus dijamah, kapan harus diludahi, kapan harus diperintahkan saja? Itulah hikmat ilahi. Kalau kita punya hikmat ilahi, apapun masalah kita akan terselesaikan dengan sangat baik. Kalau kita punya hikmat ilahi, kita akan menjadi orang yang outstanding, lebih dari orang yang lain. Kalau Anda pengacara yang lebih jagoan dari yang lain, orang lain gak punya ide begitu, Anda punya. Suatu ketika di Texas ada tender untuk pengeboran minyak. Perusahaan-perusahaan besar dengan alat yang canggih-canggih duluan menang tender. Tetapi ketika mereka mengebor sumber minyaknya, mereka tidak menemukan sumber minyak besar yang dicari. Beberapa perusahaan besar seperti itu sampai akhirnya ada perusahaan menengah yang alatnya sebetulnya biasa-biasa saja. Tetapi orang ini orang yang cinta Tuhan, intim dengan Tuhan, dan dia mendapatkan hikmat ilahi. Sehingga dengan alatnya yang sederhana, dia berhasil menemukan sumber minyak yang dicari. Itulah yang membedakan ketika kita punya hikmat ilahi dan yang tidak punya. Next. Dalam Ayub 28 dikatakan, manusia tidak dapat menemukan hikmat. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Manusia dengan kepandaiannya, dengan susah payah bisa menemukan harta karun yang mahal ini dengan susah payah. Tetapi ketika dibandingkan dengan hikmat ilahi, ternyata dikatakan dalam ayat ke-7, jalan ke sana, jalan kepada hikmat, tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Elang ini binatang yang dari ketinggian ketika dia melihat mangsa, dia matanya sangat tajam sehingga dia akan terbang dari atas, syut, mencengkeram mangsanya. Tapi sehebat-hebatnya mata elang, dia bilang jalan menuju hikmat itu tidak dikenal. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana. Dan singa tidak melangkah melaluinya. Singa dan binatang yang ganas ini melambangkan apa? Kekuatan, power, dominasi. Tetapi dengan kekuatan, dengan dominasi, mereka pun tidak dapat menemukan hikmat ilahi. Next. Di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempatnya akal budi? Perhatikan, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Artinya dengan cara natural kita tidak bisa memperoleh hikmat ilahi. Kata samudera raya, ia tidak terdapat dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Samudera laut yang hebat-hebat gak punya hikmat ilahi. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, permata krisopras yang mahal atau permata lasurit, permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Sedemikian berharganya hikmat ilahi
sehingga kekayaan dunia yang ada di dunia yang diperoleh manusia dengan susah payah tidak dapat menyamainya. Next. Siapa yang bisa menerima hikmat? Pertanyaannya kan begitu. Pengkhotbah 2 berkata, karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Ketiganya inilah kekayaan yang sejati. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Wow, ini janji yang luar biasa sekali untuk kita. Jadi ketika kita memperoleh hikmat dan pengetahuan, kita nggak usah susah-susah. Biarin aja orang berdosa yang ngumpulin, kita yang menerima. Inti dari ayat ini tuh berkata demikian. Dan kita masih diberikan sukacita, kemampuan untuk menikmati kekayaan, kelimpahan apapun yang Tuhan anugerahkan. Semua ini diberikan kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Next. Di mana hikmat itu? Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Next. Inti dari Kolose 1 ayat 25 sampai 27, silahkan dibaca sendiri di rumah. Saya parafrase aja supaya bahasanya lebih mudah. Rasul Paulus menyatakan bahwa ia ditugaskan oleh Allah sebagai pelayan Injil untuk menyampaikan seluruh kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus sedang membahas sebuah misteri ilahi, yaitu rencana Allah yang dulu disembunyikan selama berabad-abad. Bahkan para nabi dan generasi sebelumnya tidak bisa melihatnya secara penuh. Tetapi sekarang rahasianya ini dibukakan. Kepada siapa? Kepada kita, orang kudusnya, yaitu orang percaya yang sudah lahir baru. Rahasianya ada di mana? Di dalam kebenaran firman Tuhan di perjanjian baru. Apa rahasianya? Kristus ada di dalam kamu. Inilah inti kekristenan. Sama seperti Daud ketika kita menyadari kita in Christ, kita dengan Yesus itu satu. Maka apa yang Yesus bisa lakukan, kita bisa lakukan. Next. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita akan melihat. Bagaimana cara kita bisa memperoleh hikmat itu? Kita berdoa dan membicarakan dengan Tuhan. Apakah kita hanya membicarakan tentang masalah kita? Karena tadi saya cerita ketika saya punya masalah, kemudian saya membicarakannya dengan Tuhan. Tidak, kita membicarakan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lahir bukan kebetulan. Kita semua lahir dengan membawa misi dari Tuhan. Dan misi ini harus digenapi dengan cara Tuhan. Kita perlu membicarakannya kepada Tuhan. Kita mengkomunikasikan kepada Tuhan. Apa Tuhan yang Tuhan mau? Kemudian kita merenungkan firman-Nya. Sehingga kita bisa memahami apa saja janji-janji Tuhan. Bagaimana jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana saya boleh meraih hikmat. Memanifestasikan apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat bertindak sesuai dengan hikmat-Nya. Ada orang-orang yang hanya datang minta didoakan. Berharap
setelah didoakan langsung dapat jawaban doa. Sesekali bisa sih. Bagi Tuhan apa sih yang gak bisa ya? Kalau kita bisa, tetapi itu lebih kepada mujizat. Ketika krisis karena kita kepepet, Tuhan break hukum alam demi menolong kita. Tetapi secara umum Tuhan tidak bekerja demikian. Tuhan ingin kita itu belajar kebenaran firman-Nya, bertumbuh, mengetahui janji-janji Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, kemudian bertindak sesuai dengan hikmat-Nya. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita Alkitab. Maksudnya itu untuk kita pelajari, kita hidupi. Apakah Tuhan bisa berbicara secara audible di telinga kita? Bisa. Tetapi secara umum Tuhan tidak bekerja dengan cara demikian. Melalui kesaksian di dalam roh kita, Roh Kudus memimpin kita. Kita lihat di dalam gambar itu yang sebelah kanan, pria berbaju hitam itu menabrak tembok. Masalahnya tidak ada jalan keluarnya. Tidak tahu mau ngapain ini. Tetapi si baju biru ketika dia belajar kebenaran firman Tuhan, menggali, merenungkan, membaca buku-buku rohani, belajar dari orang-orang yang mengenal Tuhan lebih baik dari kita. Sekolah mungkin, dengan sekolah kita bisa mendapatkan hikmat-hikmat yang kita tidak perlu mengalami sendiri. Sehingga dia bisa melihat ada hikmat di sana, ada jalan keluar. The more you learn, the more you see. Next. Apa arti menjadi Kristen? Kita dilahirkan untuk mengenal Dia. Dipanggil menjadi serupa dengan Dia. Dan menjalani hidup dengan hikmat Tuhan. Menggenapi rencananya yang dikerjakan di dalam Dia, in Christ, bukan jalan sendiri. Next. Kembali ke kisah Daud dan Goliat. Goliat itu ketika melihat Daud maju melawannya, masih muda, kemerah-merahan, elok parasnya, dia bawa tongkat pula. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Next. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tahu dia dengan Allah itu satu, maka Allah yang akan berperang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Apa yang dilakukan Daud? Dia menubuatkan apa yang akan dilakukannya. Dan tahukah kita apa yang kita katakan itu akan terjadi? Bilangan 14 ayat 28 berkata, seperti apa yang kau katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Ini yang saya lakukan. Ketika saya menghadapi tantangan tadi, saya memperkatakan sebelum saya maju. Saya memperkatakan berulang kali. Setiap hari saya perkatakan saya akan memenangkan ini. Mereka akan tunduk dalam nama Yesus dan sebagainya. Dan yang terjadi, Tuhan itu Allah yang menjawab doa. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, demikian akan dilakukannya kepada kita.
Kemudian lanjut Daud berkata, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kami itu maksudnya siapa? Daud dan seluruh tentara Israel. Padahal yang maju perang cuma Daud. Why? Karena Daud melihat bahwa Allah Tuhan ini Tuhannya semua. Dia tidak ambil kredit hanya untuk dirinya. Dia tujuannya berperang mengalahkan Goliat bukan untuk nama besarnya dia, tapi supaya segala jemaah ini tahu bahwa Allah kita, Allah yang menyelamatkan, pertempuran ini ada di tangan Tuhan. Next. Face the problem, sesuatu yang saya pelajari. Ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun, rasanya kita enggak mampu, enggak tahu, hadapi, maju. Sama seperti Daud, dia cuma punya 5 batu dan umban. Dia maju dengan apa yang ada di tangannya. Dan ternyata batunya itu dulu saya berpikir batunya batu kecil-kecil. Ternyata ketika saya belajar lagi, batunya itu sebesar bola tenis. Dan yang menarik, ketika Daud mengambil langkah pertama, berani maju. Sama seperti mobil. Kalau mobil itu dalam keadaan diparkir, nggak bisa digerakkan. Tetapi ketika dia sudah bergerak, maka bisa diarahkan kemanapun. Demikian juga ketika Daud mengambil langkah pertama, maka Tuhan melakukan yang dia tidak bisa. Kita kan tahu, Goliat memakai ketopong tembaga. Tetapi dengan cara Tuhan, di bagian yang sedikit terbuka itu, batu itu bisa masuk ke dahinya Goliat, bukan ke hidungnya yang terbuka. Itu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Next. Ketika Goliat jatuh, Daud tahu dia harus memancung kepala Goliat, memenggal. Dia tidak bawa senjata. Sama seperti kita ketika kita menghadapi tantangan, maju aja. Saya gak punya pedang loh, gak usah nungguin ada pedang. Nanti pada waktunya Tuhan akan sediakan. Ketika Daud maju, ternyata ada pedangnya Goliat. Dan Daud memenggal Goliat dengan pedangnya Goliat sendiri. Next. Setelah itu Daud mengambil kepala Goliat, dibawa ke berbagai kota, salah satunya ke Yerusalem. Konon itu profetik bahwa Yerusalem kelak akan menjadi ibu kota dari kerajaan Daud. Next. Sebagai penutup, ada sesuatu tentang iman kepada Allah yang membuat Tuhan rela melewati 1 juta orang hanya untuk mengurapi engkau, mengurapi kita. Aku percaya kepada Allah bahwa Allah akan selalu datang menjumpaimu secara pribadi dan istimewa. Jika kita berani percaya kepadanya. Saya ulang sekali lagi ya. Ada sesuatu tentang iman kepada Allah yang membuat Allah rela melewati 1 juta orang hanya untuk mengurapi kita. Aku percaya Allah akan selalu datang menjumpai kita secara pribadi
dan istimewa jika kita berani percaya kepadanya. Quote dari Smith Wigglesworth. Siapa Smith Wigglesworth? Orang yang 14 kali membangkitkan orang mati. Dia sudah membuktikannya. Apakah kita berani punya iman sama seperti Smith Wigglesworth? Next, saya ingin mengajak kita semua. Mungkin kita semua memiliki masalah-masalah, ada gunung-gunung yang besar yang harus kita kalahkan. Mari kita perkatakan dari Zakaria 4 ayat 7. Siapakah engkau gunung yang besar? Nanti dulu ya. Di depan Zerubabel, kita ganti nama kita masing-masing. Di depan nama kita masing-masing, engkau menjadi tanah rata. Siap? Saya akan baca 1, 2, 3. Kemudian kita akan baca bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Siapakah engkau gunung yang besar? Di hadapan Yeni Indra, engkau menjadi tanah rata. Siap jadi pemenang? Tuhan Yesus memberkati.